Suami habiskan semua tabunganku ternyata untuk pergi umroh bersama mertua dan istri sirinya. Teganya dia ku balas dengan elegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Namaku Nadia. Hidupku mungkin terlihat biasa saja dari luar, tapi bagiku setiap detik adalah perjuangan. Aku bukan berasal dari keluarga berada. Sejak menikah dengan Arman, aku tahu bahwa hidup yang kami jalani tidak akan mudah. Rumah kontrakan kecil menjadi tempat kami berteduh, dengan dinding tipis yang mudah bocor ketika hujan deras, dan atap seng yang mengeluarkan suara berisik tiap kali hujan turun. Namun aku selalu percaya, asal ada niat dan kerja keras, perlahan semua akan berubah. Sejak lama, aku berjanji pada diriku sendiri, aku harus menabung. Bukan untuk kesenanganku pribadi, melainkan untuk masa depan keluarga. Aku ingin punya rumah sendiri, sekecil apapun itu, agar kami tak lagi berpindah-pindah kontrakan. Aku ingin punya dana cadangan, agar jika suatu saat anak sakit, aku tidak perlu menahan malu meminjam pada tetangga. Dan aku ingin memastikan pendidikan anak-anak kami kelak tidak terputus hanya karena kami tak punya biaya. Untuk itu, aku rela menguras tenaga. Pagi hingga siang aku bekerja di toko kelontong milik Bu Siti. Tugasku sederhana, menjaga kasir, menata barang, mengangkat karung beras atau gula yang datang dari pemasok. Upahnya hanya cukup untuk kebutuhan harian, tapi aku selalu menyisihkan sedikit, meski hanya 20.000 atau 50.000 rupiah. Bagiku, tak masalah kecil, yang penting ada. Sepulang dari toko, aku tidak bisa langsung beristirahat. Mesin jahit tua di ruang tengah menunggu. Ada seragam sekolah tetangga yang harus dirombak, ada rok yang harus dipendekkan, ada kemeja yang harus dipasangi kancing baru. Terkadang aku harus menjahit hingga larut malam, sementara suara jangkrik terdengar di luar jendela. Tanganku sering lecet, jariku tak jarang tertusuk jarum, tapi aku tidak pernah mengeluh. Karena setiap hasil jahitan itu berarti tambahan tabungan. Aku masih ingat jelas bagaimana aku memulai menabung. Waktu itu aku menemukan kaleng biskuit Hongguan bekas di gudang. Kaleng berwarna merah yang catnya sudah terkelupas itu kucuci bersih. Lalu kusediakan khusus untuk menyimpan uang. Aku menyebutnya kotak mimpi. Setiap kali aku memasukkan uang ke dalamnya, aku selalu tersenyum kecil, membayangkan hari di mana mimpi itu akan terwujud. Sampai sekarang, kaleng itu tersimpan rapi di lemari kayu di kamarku, tersembunyi di balik tumpukan pakaian agar tidak mudah terlihat. Hanya aku dan Tuhan yang tahu berapa banyak isinya. Bahkan Arman, suamiku, hanya tahu aku menabung sedikit, tanpa pernah tahu jumlah pastinya. Bukan karena aku ingin menyembunyikan sesuatu darinya, tapi karena aku tahu, uang yang terlalu terlihat kadang cepat menguap. Malam adalah waktu favoritku. Setelah semua pekerjaan selesai, setelah dunia tenang, aku akan duduk di lantai, membuka kaleng itu, dan menghitung isinya perlahan. Lembar demi lembar, koin demi koin, kususun rapi. Meski seringkali mataku berat karena kantuk, hatiku terasa hangat. Rasanya seperti sedang menyusun puzzle kehidupan, perlahan, tapi pasti menuju gambar yang utuh. Aku masih ingat satu malam, ketika listrik padam dan hanya ada cahaya lilin di ruang tengah. Aku duduk sendirian, menghitung tabungan itu. Saat itu jumlahnya sudah mencapai angka yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menahan air mata, lalu berbisik lirih. Ya Allah, semoga uang ini bisa membawa kebahagiaan untuk keluargaku, bukan sebaliknya. Namun bukan berarti perjalanan menabung itu tanpa cobaan. Berapa kali aku harus menahan keinginan membeli baju baru, meski hanya sehelai. Berapa kali aku menolak ajakan tetangga untuk ikut arisan atau jalan-jalan, karena bagiku setiap rupiah lebih baik kusimpan. Bahkan saat anak-anak tetangga makan jajanan di warung, aku sering merasa sedih karena aku belum mampu seperti itu. Tapi aku percaya, pengorbanan kecil hari ini akan berbuah besar di masa depan. Satu hal yang paling membuatku kuat adalah bayangan wajah Arman.
Aku selalu berpikir, betapa bahagianya nanti jika aku bisa berkata padanya, "Mas, kita tidak perlu kontrak lagi. Kita sudah punya rumah sendiri." Aku ingin melihat senyum bangganya. Aku ingin ia tahu bahwa meski aku hanya seorang istri yang bekerja seadanya, aku bisa menjadi tulang punggung kedua yang menopang keluarga. Namun aku tak pernah menyangka, tabungan yang kutumpuk dengan cucuran keringat, doa, dan pengorbanan bertahun-tahun itu, kelak justru akan menjadi sumber luka terdalam dalam hidupku. Luka yang bukan datang dari orang lain, tapi dari lelaki yang selama ini kupercaya sepenuh hati. Hari-hari terasa semakin aneh belakangan ini. Suamiku, Arman, yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini lebih sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama. Ada pekerjaan tambahan. Nat, toko sedang ramai, jadi aku harus bantu lembur. Kadang ia bilang ada rapat, kadang juga alasan lain yang sulit kubantah. Aku berusaha percaya, sebab sejak awal aku menikah dengannya, kepercayaan adalah pondasi yang kupegang teguh. Namun entah mengapa, akhir-akhir ini hatiku sering resah. Arman tidak lagi seperti dulu. Saat dulu pulang, ia sering bercerita tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekan di tempat kerja, bahkan hal-hal kecil yang ia temui di jalan. Kini, percakapan kami semakin singkat. Ia lebih banyak menunduk menatap ponselnya, yang selalu terkunci dengan sandi. Jika aku bertanya, "Mas, kenapa ponselnya dikunci segala?" "Dulu nggak pernah, kan?" Ia hanya menjawab singkat sambil tersenyum tipis, "Ya biar aman aja, Nat. Banyak data kantor di dalamnya." Aku mencoba menelan alasan itu mentah-mentah, tapi hatiku tetap terusik. Ada malam-malam ketika aku terjaga dari tidur karena mendengar suara notifikasi ponselnya. Saat kulirik jam dinding, jarum menunjuk pukul 2 dini hari. Arman dengan sigap meraih ponselnya, menatap layar sebentar, lalu menyimpannya kembali. Aku menoleh padanya, tapi ia hanya pura-pura tidur. Aku memilih bungkam. Bukan hanya Arman yang berubah. Bu Salma, mertuaku, juga terasa makin dingin padaku. Padahal dulu, meski hubunganku dengannya tak terlalu hangat, setidaknya masih ada obrolan basa-basi. Kini, setiap kali aku berkunjung ke rumahnya, tatapannya seolah menembus tubuhku. Ia bicara seperlunya, tanpa senyum, bahkan sering menegurku dengan nada dingin. Pernah suatu kali, aku mengantar makanan ke rumahnya. Dengan senyum, aku berkata, "Bu, ini saya bawakan sayur asem. Tadi sekalian masak di rumah." Bu Salma hanya menatap sekilas, lalu menjawab singkat, "Oh, taruh aja di meja." Seketika hatiku ciut. Ada jarak yang kian lebar, meski aku tidak tahu sebabnya. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku ada salah kata? Namun aku tidak pernah menemukan jawabannya. Keganjilan itu semakin jelas ketika suatu sore, aku mendengar percakapan samar antara Arman dan ibunya di teras rumah. Aku yang sedang di dapur, tanpa sengaja menangkap suara lirih itu. "Nanti jangan sampai Nadia tahu dulu." "Ya, Mas," suara Bu Salma terdengar tegas. "Tenang, Bu. Semua sudah saya atur," jawab Arman singkat. Hatiku langsung berdebar. Apa yang mereka sembunyikan dariku? Aku ingin keluar dan bertanya, tapi kakiku seakan terpaku. Hanya detik-detik sunyi yang tertinggal setelah percakapan itu terhenti. Sejak hari itu, pikiranku tak pernah tenang. Aku mencoba sibuk dengan menjahit dan bekerja di toko, mencoba menyingkirkan segala prasangka. Tapi setiap kali melihat Arman pulang larut, setiap kali menatap tatapan dingin mertuaku, hatiku terasa semakin digerogoti rasa curiga. Di tengah resah itu, aku sering menenangkan diri dengan membuka kaleng tabunganku. Setiap kali lembaran-lembaran uang itu kusentuh, aku merasa ada alasan untuk tetap bertahan. Mungkin aku hanya terlalu berpikir jauh. Mungkin Arman memang sibuk kerja. Mungkin Bu Salma hanya sedang punya masalah pribadi. Begitu aku menenangkan diriku sendiri. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Sesuatu yang perlahan merenggut kehangatan rumah tangga kami,
dan aku hanya tinggal menunggu saat semuanya terbongkar. Hari itu, entah mengapa, aku merasa ingin mengecek buku tabunganku di bank. Sudah lama sekali aku tidak menengoknya, karena aku lebih percaya menyimpan uang di rumah, dalam kaleng biskuit merah itu. Namun beberapa bulan terakhir, aku mulai berani menitipkan sebagian besar tabunganku di bank. Aku berpikir, lebih aman di sana, jauh dari risiko hilang atau terpakai tanpa sengaja. Aku berangkat ke bank dengan hati ringan, sambil membayangkan jumlah yang semakin bertambah. Waktu itu aku sedang bersemangat, karena targetku untuk membeli rumah sederhana tinggal sedikit lagi. Namun ketika teller menyerahkan buku tabungan setelah diperbarui, senyumku seketika lenyap. Mataku terpaku pada angka saldo terakhir. Tangan gemetar, napasku tersendat. Jumlah itu tak masuk akal. Puluhan juta yang kutabung bertahun-tahun, hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah sisa saldo tipis, bahkan tak cukup untuk kebutuhan 1 bulan penuh. Aku memandangi angka-angka itu berkali-kali, berharap ada kesalahan cetak. Tapi tidak. Semua jelas tercatat. Penarikan bertahap dalam beberapa minggu terakhir. Bukan 1 kali, melainkan beberapa kali dengan jumlah besar. Hatiku hancur. Tubuhku terasa ringan, seakan tak berpijak di bumi. Aku keluar dari bank dengan langkah goyah, duduk di halte terdekat, dan menahan air mata yang tumpah. Ya Allah, kemana uangku? Tabungan yang kusiapkan untuk masa depan. Siapa yang berani mengambilnya? Sepanjang jalan pulang, pikiranku kalut. Siapa lagi yang tahu tabungan itu selain aku dan Arman? Aku tidak ingin berburuk sangka, tapi logika terus menuntunku ke satu nama. Malamnya, setelah makan malam usai dan anak-anak tetangga mulai terdengar riuh bermain di luar, aku memberanikan diri membuka pembicaraan. Mas, suaraku lirih tapi gemetar. Aku tadi ke bank. Uang di tabungan kita hilang. Puluhan juta. Kau tahu apa-apa soal ini? Arman yang sedang menunduk menatap ponselnya seketika kaku. Ia tidak langsung menjawab. Lalu, tanpa menatapku, ia berkata singkat. Oh itu, uangnya aku pakai, Nat. Ada urusan bisnis. Aku tercekat. Bisnis apa, Mas? Kenapa tidak pernah bicara dulu denganku? Arman meletakkan ponselnya dengan kasar, menghela napas panjang. Aku nggak mau kamu khawatir. Ada peluang usaha yang katanya bagus. Aku pikir bisa dapat untung besar. Tapi ternyata gagal. Kata-katanya seperti pisau yang mengiris jantungku. Mas, suaraku serak. Itu tabungan bertahun-tahun, hasil kerja keras kita. Uang yang aku simpan dari menjahit siang malam, dari gaji kecil di toko. Kenapa bisa kamu habiskan begitu saja tanpa izin? Arman menatapku tajam, nadanya meninggi. Kenapa kamu ngomong seakan-akan itu semua hasil jerih payahmu sendiri? Aku juga kerja, Nat. Aku juga punya hak. Lagi pula, aku lakukan ini demi kita, demi masa depan. Cuma, ya, nasib belum berpihak. Aku terdiam, menahan perih. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada kehilangan uang itu sendiri. Baginya, uang itu hanyalah angka yang bisa dicari lagi. Bagiku, uang itu adalah wujud keringat, doa, pengorbanan. Setiap lembarannya menyimpan cerita. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar. Sementara Arman sudah terlelap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menatap langit-langit, menahan isak agar tidak terdengar. Dalam gelap, aku berbisik, Ya Allah, aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya cobaan. Tapi kenapa hatiku hancur begini? Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri, mungkin benar yang dikatakannya, bahwa itu murni bisnis yang gagal. Tapi entah kenapa, di sudut hatiku yang paling dalam, ada rasa curiga yang semakin tumbuh. Rasa itu berbisik, ini bukan sekadar bisnis. Ada rahasia lain yang ia sembunyikan. Dan dari situlah retakan itu mulai membesar, perlahan tapi pasti. Hari itu, siang terasa lebih panas dari biasanya. Aku baru saja pulang dari pasar, menenteng belanjaan seadanya untuk kebutuhan dapur.
Saat melewati gang sempit menuju rumah, aku merasa ada beberapa pasang mata tetangga yang menatapku dengan pandangan aneh. Ada yang bisik-bisik, ada yang pura-pura sibuk ketika tatapanku beralih pada mereka. Aku berusaha mengabaikannya, meski hatiku sudah mulai terusik. Aku tahu, bisik-bisik tetangga seringkali lebih tajam daripada belati. Namun hari itu, langkahku benar-benar terasa berat. Sore menjelang maghrib, ketika aku sedang mencuci piring di dapur, Mbak Wati, tetangga sebelah rumah, datang tergopoh-gopoh. Wajahnya penuh ragu, seolah sedang menimbang harus berkata atau diam. "Nat, maaf, aku nggak tega kalau diam saja. Kamu tahu belum soal Arman?" tanyanya pelan. Aku tertegun, jantungku berdentum kencang. "Maksudnya apa, Mbak?" Mbak Wati menelan ludah sebelum melanjutkan. Suaranya nyaris berbisik. "Arman, suamimu, dia menikah siri dengan perempuan bernama Maya. Anak muda dari kampung sebelah. Katanya cantik, pandai merayu." Aku sendiri nggak percaya awalnya. Tapi aku dengar kabar itu langsung dari orang yang menghadiri akadnya. Bahkan katanya, "Uang tabunganmu dipakai untuk mahar dan biaya pernikahan itu." Kalimat itu seperti petir menyambar siang bolong. Tanganku gemetar, piring yang sedang kupegang hampir terlepas. Mataku panas, tenggorokanku tercekat. Mbak, jangan bercanda." Suaraku bergetar, hampir tak keluar. Mbak Wati menatapku iba. Aku juga berharap ini hanya gosip. Tapi sayangnya, ini nyata, Nat. Aku terdiam. Rasanya bumi runtuh di bawah kakiku. Udara yang tadi panas kini sesak menekan dadaku. Seolah-olah seluruh jerih payahku selama bertahun-tahun, malam-malam panjang menjahit, keringat yang menetes di toko kelontong, doa-doa yang kupanjatkan di setiap lembar uang tabungan, semua direnggut dan dilemparkan begitu saja untuk kebahagiaan orang lain. Malam itu, aku menunggu Arman pulang. Tanganku tak henti gemetar, wajahku pucat. Begitu pintu rumah terbuka, aku langsung menatapnya. "Mas," suaraku parau. "Benarkah? Benarkah kamu menikah siri dengan perempuan itu? Dengan Maya?" Arman terkejut sejenak, tapi dengan cepat menampilkan wajah tenang. "Siapa yang bilang begitu? Kamu percaya omongan orang? Jangan mudah terprovokasi, Nat." Aku menahan napas, menatapnya dengan mata berair. "Jadi bukan uang tabunganku yang kau pakai untuk mahar? Bukan uang yang kucari dengan darah dan air mata?" Kali ini wajah Arman mengeras. Ia mengalihkan pandangan, lalu menggerutu. "Kalaupun iya, aku salah apa? Aku laki-laki, Nat. Punya hak menikah lagi. Dan soal uang itu, toh aku juga ikut mencari. Jangan seakan-akan semua hasil jerih payahmu sendiri." Aku nyaris roboh mendengar kalimat itu. Hatiku terasa diremuk tanpa sisa. Selama ini aku percaya, aku menabung untuk masa depan kami bersama. Tapi kenyataannya, Arman justru memakai uang itu untuk membangun hidup dengan wanita lain. Air mata tak terbendung. Aku terisak di hadapannya, namun Arman hanya menatap dengan wajah dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sejak saat itu, duniaku benar-benar runtuh. Kepercayaan yang kupegang teguh patah berkeping-keping. Rumah yang kuimpikan hilang, masa depan yang kurancang hancur, dan suami yang selama ini kujaga ternyata berkhianat di belakangku. Aku duduk terdiam lama di kamar, memandang kaleng biskuit merah kosong yang dulu penuh harapan. Kini ia hanya menjadi saksi bisu pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan akan datang dari orang yang kucintai. Malam itu, setelah gosip tentang pernikahan siri Arman makin santer terdengar, aku memberanikan diri menatapnya lagi. Ruang tamu yang biasanya menjadi tempat kami berbincang ringan, kini berubah menjadi medan pertarungan yang dingin. "Mas, aku mohon, jangan diam saja." Suaraku pecah, hampir berbisik, namun penuh getar. "Benarkah kau menikah lagi dengan Maya? Aku butuh kau jujur, sekali saja." Arman duduk bersandar di kursi, wajahnya tegang. Ia tidak langsung menjawab. Hanya tangannya yang meremas ponsel di genggamannya, seolah mencari pegangan.
Beberapa detik hening terasa seperti jam yang berjalan lambat. Akhirnya ia mendengus keras. "Nat, kenapa sih kamu terus mengungkit ini? Hidup kita nggak akan tenang kalau kamu selalu ikut campur urusan yang bukan harusnya kamu tahu." Aku tercekat. "Bukan harusnya aku tahu? Mas, aku ini istrimu. Uang yang kau habiskan itu tabungan kita. Bagaimana bisa kau bilang aku nggak perlu tahu?" Arman menoleh cepat, matanya tajam. "Sudahlah, Nat, kamu tuh terlalu banyak ikut campur. Bukannya mendukung suami, malah menekan terus. Aku menikah lagi bukan untuk menyakitimu, tapi karena aku juga punya hak sebagai laki-laki. Dan soal uang itu, jangan berlagak seakan-akan semua dari keringatmu sendiri." Kata-katanya menghantamku bagai batu besar. Aku menahan dada yang sesak, seakan oksigen di ruangan itu tiba-tiba habis. Aku ingin membalas, ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan. Yang keluar hanya isak lirih yang kutahan dengan kedua tanganku. Tak lama kemudian, suara pintu diketuk dari luar. Ternyata Bu Salma, mertuaku, datang. Ia duduk dengan sikap angkuh, menyapu pandangan ke arahku yang matanya sembab. "Sudahlah, Nadia. Jangan diperbesar. Arman itu laki-laki. Sah-sah saja kalau menikah lagi. Kamu sebagai istri pertama seharusnya ikhlas, sabar. Jangan seperti anak kecil yang tidak bisa menerima kenyataan." Aku menoleh padanya. Air mata kembali jatuh tanpa bisa kutahan. "Bu, apa Bu tega melihat anakmu menghancurkan rumah tangganya sendiri? Apa salahku selama ini? Bukankah aku selalu berusaha jadi istri yang baik?" Bu Salma mendengus pelan. "Kamu terlalu banyak menuntut, terlalu cerewet. Lelaki kalau ditekan, ya wajar mencari pelarian. Kamu harus belajar menerima. Itu takdir perempuan, Nat." Hatiku hancur semakin dalam. Bukannya mendapat pembelaan, aku justru disalahkan, bahkan oleh perempuan yang seharusnya memahami perasaan sesama istri. Aku menunduk, menggenggam erat ujung rokku, menahan tubuh yang gemetar. Aku ingin berteriak bahwa ini tidak adil, bahwa aku bukan boneka yang bisa ditinggalkan seenaknya. Tapi tak ada kata yang sanggup keluar. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, mendekap bantal yang basah oleh air mata. Dari luar terdengar suara Arman dan Bu Salma yang bercakap tenang, seolah aku tak lebih dari bayangan di rumah ini. Aku sadar, lukaku bukan hanya karena pengkhianatan Arman, tapi juga karena luka itu ditutup-tutupi, disapu di bawah karpet, seakan-akan tidak penting. Seolah-olah aku hanya harus menerima, menelan pahitnya sendirian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai merasa, aku mungkin tak lagi dianggap istri, tak lagi dianggap keluarga. Kabar itu datang tanpa aba-aba, seperti pisau yang tiba-tiba ditancapkan ke dadaku. Arman pulang sore itu dengan wajah sumringah, membawa map berisi beberapa lembar kertas. Aku sempat berpikir mungkin ia membawa dokumen pekerjaan, atau paling tidak sesuatu yang penting untuk keluarga kami. Namun, ternyata map itu berisi tiket perjalanan umroh, atas nama Arman, Bu Salma, dan Maya. Tanganku gemetar ketika kertas itu tak sengaja terbuka di hadapanku. Nama Maya tercetak jelas di sana, di samping nama suamiku. Dunia seakan berputar. "Kau lihat ini, Nadia?" ujar Arman dengan nada penuh kebanggaan. "Aku akan berangkat umroh bulan depan. Doakan aku, ya." Aku tercekat. Lidahku keluh, tak mampu merangkai kata. Hanya mataku yang terus menatap deretan huruf di tiket itu, seakan tak percaya bahwa uang yang kukumpulkan dari tiap jahitan, tiap malam lembur, tiap tetes keringatku, justru digunakan untuk membiayai perjalanan suamiku bersama wanita lain. "Dengan siapa?" tanyaku akhirnya, meski sudah jelas terbaca. "Dengan ibu dan..." Arman berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara datar, "Maya." Hatiku hancur berkeping. Napasku terasa sesak, dadaku menegang. "Uang siapa yang kau gunakan?" tanyaku lagi, meski sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Arman hanya mendesah, seakan bosan. "Jangan terlalu banyak tanya, Nadia.
Kau harusnya senang. Uangmu bisa menjadi bekal pahala untukku, untuk ibuku, untuk Maya juga. Itu kan ibadah. Aku terdiam. Air mata jatuh satu persatu. Bagaimana mungkin sesuatu yang kudapat dari kerja keras, yang kuimpikan untuk rumah kecil dan masa depan anakku kelak, dipakai untuk perjalanan suci yang bagiku justru ternoda oleh pengkhianatan? Bu Salma masuk dari dapur, mendengar percakapan kami. Nadia, jangan cemburu buta. Kau harus ikhlas. Rezeki itu kan dari Allah. Kalau dipakai untuk umroh pasti berkah. Kau ini istri, jangan banyak protes. Doakan saja, itu tugasmu. Kata-kata itu seperti garam yang ditabur di atas luka. Aku teringat bagaimana selama ini aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik, membantu pekerjaan rumah, merawat mereka ketika sakit, bahkan mengorbankan kebutuhanku sendiri demi tabungan itu. Dan kini, aku dianggap sekadar penghalang. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Buku tabungan yang kini kosong tergeletak di pangkuan. Aku membukanya lembar demi lembar, menelusuri setiap catatan setoran. Ada ingatan tentang bagaimana aku menahan diri tidak membeli kebaya baru agar bisa menyetor 100.000. Ingatan ketika aku menolak tawaran teman untuk arisan agar bisa menyimpan lebih banyak. Semua pengorbanan itu kini menguap sia-sia. Aku menangis hingga larut malam. Tapi di sela tangis, ada bara yang perlahan menyala di dadaku. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus diam? Sampai kapan aku harus rela melihat semua pengorbananku diinjak-injak? Keesokan harinya, kabar keberangkatan itu sudah menyebar ke telinga keluarga besar. Arman dan Bu Salma tampak bangga, memamerkan tiket dan brosur perjalanan. Mereka bercerita betapa bahagianya bisa menunaikan ibadah umroh bersama-sama. Aku dipandang seolah aku hanyalah bayangan yang tak penting, istri yang sekadar ada tapi tak pernah dianggap. Aku menunduk, menelan kepahitan itu. Tapi di dalam hatiku, mulai tumbuh satu keyakinan. Aku tidak bisa selamanya membiarkan mereka merampas hidupku. Ada harga diri yang harus kujaga. Ada luka yang harus kualami, tapi juga ada kekuatan yang harus kutemukan. Hari itu, untuk pertama kalinya aku merasa, perjalananku bukan hanya tentang kehilangan tabungan atau suami yang berkhianat. Tapi ini tentang menemukan kembali diriku sendiri di tengah puing-puing yang mereka tinggalkan. Ketika pertama kali foto-foto itu muncul di grup keluarga di ponselku, rasanya seperti ada yang menampar pipiku berulang-ulang. Layar kecil itu memantulkan wajah-wajah yang dulu kukenal sebagai orang dekat, tetapi kini dalam bingkai kebahagiaan yang jelas bukan untukku. Ada Arman yang tertawa lepas, ada perempuan muda yang tangannya melingkari lengan suamiku dengan sangat akrab, ada ibu mertuaku yang berdiri bangga di samping mereka. Di latar belakang, Ka'bah yang sunyi. Namun entah kenapa kali ini terasa begitu jauh dari tempat hatiku berlabuh. Jari-jariku membeku. Suara di sekitar seperti melambat. Suara radio tetangga, deru sepeda motor, bahkan tetesan air di gentong terasa seperti datang dari jauh. Aku menatap satu foto demi satu foto, seakan mencari celah untuk menganggap semuanya hanya mimpi yang salah tayang. Tetapi tiap kali mata bergeser, kepedihan itu semakin nyata. Senyum mereka, tulus untuk foto, palsu bagi hatiku. Kubalas pesan singkat dari beberapa saudara yang mengucapkan selamat, menggunakan emoji-emoji bunga dan doa. Ada pula yang mengirimkan nomor telepon agen travel yang dipakai. Komentar-komentar kecil itu bagai garam di luka yang terus digaruk. Aku menutup ponsel dan menetralkan napas, tetapi detak jantung tidak mau tenang. Malam itu aku duduk di lantai kamar. Lampu rendah menyisakan bayang-bayang panjang di dinding. Kudekap bantal yang masih berbau kapur barus, dan aku memandang langit-langit seolah menunggu jawaban dari atas sana. Suara doa terucap pelan dari bibirku, bukan doa meminta balas dendam, melainkan doa yang hancur tertunduk. Ya Allah, apakah aku terlalu berdosa? Mengapa Engkau izinkan ini terjadi padaku? Jawaban tidak datang dalam kata-kata. Hanya kesunyian yang menjawab, dan di dalam kesunyian itu tumbuh berbagai warna perasaan. Malu, marah, sedih, tetapi juga rasa tidak percaya bahwa selama ini aku hidup dalam bayang-bayang yang rapuh.
Keesokan harinya, kabar itu merebak lebih cepat. Beberapa tetangga yang biasanya sopan, kini memandangku seperti melihat sesuatu yang aneh. Ada yang berbisik di pojok warung, ada yang menghela napas ketika berjalan melewatiku. Aku merasakan tatapan yang menilai, seolah kegagalanku, atau pengkhianatan suamiku, adalah aib yang melekat padaku. Di tengah kegaduhan itu, Mbak Wati datang lagi. Wajahnya tegas, matanya lembut. Ia duduk di beranda rumahku sambil menyerahkan secangkir teh hangat. "Nat, aku lihat fotonya." Saya turut sedih. Ia tidak mengucap banyak kata, tetapi kehadirannya bagai perisai kecil. Aku menangis lagi, di bahunya, merasa sedikit lebih ringan karena ada tangan lain yang menampung. "Tapi Mbak, mereka pergi beribadah." "Mereka bilang itu ibadah," aku berkata, suaraku patah. "Bagaimana mungkin uang yang kusiapkan untuk rumah, untuk anak, untuk kita, dipakai untuk itu?" Mbak Wati memandang jauh, lalu pelan mengatakan, "Ibadah tak selalu berkaitan dengan niat yang bersih, Nat. Manusia bisa berangkat dengan niat baik atau sebaliknya. Tapi itu bukan urusan kita menilai. Yang penting, sekarang kamu yang harus menjaga hidupmu." Kata-katanya sederhana, namun menamparku dengan keras. Aku menyadari, semakin lama kuhabiskan hidupku menunggu keadilan dari mereka, semakin dalam aku tenggelam dalam patah hati. Ada hal-hal yang harus kutata kembali, harga diriku, masa depanku, dan apa yang masih bisa kulakukan sendiri. Di sela-sela hari-hari yang berat itu, aku mulai menarik napas panjang dan mencoba langkah-langkah kecil. Aku merapikan meja jahitku, meletakkan benang-benang yang kusukai di tempat yang rapi. Menjahit, yang dulu terasa seperti rutinitas melelahkan, kini terasa seperti satu-satunya bahasa yang masih kupunya. Satu-satunya cara untuk berbicara pada dunia tanpa harus meratap. Setiap jahitan yang kubuat seakan menyulam kembali kepingan diriku yang tercerai. Namun bukan berarti aku tak merasakan ledakan emosi lain. Malam-malam tertentu aku terbangun karena mimpi buruk. Melihat kuil, melihat mereka tertawa di tempat suci, sementara aku berdiri di balik pintu rumah kami, tak diundang. Di pagi hari, perasaan cemas mengendap di perut seperti batu. Aku berusaha menepisnya dengan doa, dengan mengulang ayat-ayat yang pernah membuat hatiku tenang sebelumnya. Kadang berhasil, kadang tidak. Aku juga mulai menyadari satu hal yang menyakitkan sekaligus membebaskan. Selama ini aku sering mengukur dirinya lewat kehadiran Arman, lewat pengakuan mertua, lewat rasa aman yang diberikan oleh tabungan. Sekarang semua ukuran itu runtuh. Mempertahankan hidup, dengan segala harga diri dan martabat, jatuh pada tanganku sendiri. Ada saat aku tergoda untuk memulai konfrontasi besar, menuntut penjelasan di depan keluarga, mengamuk di tengah pasar, meminta jumlah yang hilang kembali. Namun suara hati lain berkata tenang. Konfrontasi itu mungkin memuaskan sementara, tapi apa yang akan kubangun setelahnya? Apakah lukaku akan sembuh dengan kemarahan semata? Pelan-pelan aku merancang rencana sederhana. Pertama, aku harus menata kondisi emosional supaya bisa berpikir jernih. Kedua, aku harus menghitung kembali kemampuan ekonomiku. Apakah aku bisa meningkatkan usaha jahit? Mencari pelanggan baru? Mengikuti pesanan massal untuk seragam sekolah? Ketiga, aku harus memastikan bukti-bukti, bukti penarikan tabungan, bukti komunikasi, catatan-catatan kecil yang mungkin berguna bila suatu saat aku perlu menunjukkan fakta. Rencana itu muncul bukan dari rasa dendam, tetapi dari kebutuhan bertahan. Aku mulai menyimpan ulang kertas-kertas kecil, struk, dan mencatat tanggal-tanggal penting. Aku tak ingin hidupku dikuasai lagi oleh keputusan orang lain yang tanpa berkonsultasi memutuskan nasib keluargaku. Di tengah proses itu, doa-doa tetap menjadi tempatku berlabuh. Bukan doa yang meminta balas, tapi doa yang meminta kekuatan, keteguhan, dan petunjuk. Seringkali aku duduk di balkon saat subuh, memandangi langit yang setiap hari sama namun selalu memberi harapan baru, awan yang berlalu, embun yang turun, burung yang kembali riuh. Itu mengingatkanku bahwa hidup terus berputar, dan aku bisa memilih bagaimana ikut berputar. Perjalanan mereka ke Tanah Suci adalah perjalanan tanpa hatiku.
Namun dari kehampaan itu, perlahan muncul tekad kecil yang berpendar. Aku masih punya tangan untuk bekerja, mulut untuk bicara tegas bila perlu, dan hati yang masih mampu menyayangi sendiri sebelum memberikannya pada orang lain. Aku tahu luka itu belum akan sembuh cepat. Tapi untuk pertama kali sejak semuanya runtuh, aku merasakan sesuatu yang lain selain hancur, yakni keberanian untuk tidak lagi menjadi bayangan dalam hidupku sendiri. Rumah itu mendadak berubah jadi gua yang asing. Dinding-dinding yang biasanya terasa akrab kini seperti memantulkan gema kesedihan. Suara langkahku sendiri di lantai terdengar begitu keras, seakan mengingatkanku bahwa aku sedang benar-benar sendirian. Tidak ada suara pintu dibuka Arman, tidak ada langkah tergesa Bu Salma, tidak ada tawa. Meski biasanya tawa itu pun bukan untukku. Yang tersisa hanya sunyi, dan sunyi itu terasa seperti monster yang perlahan-lahan melahap hatiku. Aku duduk di ruang tamu berjam-jam, menatap kursi kosong di seberang. Berulang kali aku berbisik dalam hati, seandainya aku tidak sebodoh itu, seandainya aku lebih waspada. Namun setiap kali kalimat itu muncul, mataku basah lagi. Bukan karena aku merasa benar-benar bodoh, tapi karena aku menyadari satu hal. Aku sudah terlalu mencintai, terlalu percaya, hingga melupakan diriku sendiri. Tangisan datang tanpa aba-aba. Kadang di siang bolong ketika aku sedang menjahit, jarum tiba-tiba berhenti di udara karena mataku kabur oleh air mata. Kadang di malam hari, saat aku berbaring di kasur dingin, bayangan Arman dengan senyum sinisnya muncul begitu jelas. Aku meremas bantal, berharap bisa memeras semua sakit ke dalam benda mati itu. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Dari balik tirai, aku mendengar suara lirih yang sebenarnya ingin mereka sembunyikan. Kasihan, ditinggal umroh suaminya sama istri muda. Yaitu salah dia juga, mungkin kurang perhatian, makanya suaminya cari yang lain. Bisikan-bisikan itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Mereka tidak tahu apa-apa, tapi mudah sekali menilai. Ada juga yang datang sekadar basa-basi, dengan senyum setengah iba, setengah ingin tahu. Sabar ya, Nat. Mungkin nanti ada hikmahnya. Aku hanya mengangguk. Aku tahu mereka bermaksud baik, tapi kata-kata itu justru menambah perih, karena aku sadar, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa merasakan apa yang aku tanggung. Malam-malam sepi itu aku habiskan dengan menatap buku tabungan kosongku. Aku membuka lembar demi lembar, seakan berharap angka-angka itu kembali. Angka-angka yang dulu menandakan hasil kerja keras dan harapan, kini berganti jadi catatan kosong yang menertawakanku. Sering aku teringat ketika pertama kali menabung. Aku memeluk buku itu sambil tersenyum, berdoa semoga sedikit demi sedikit menjadi modal untuk masa depan. Kini, buku yang sama menjadi saksi kebodohanku mempercayakan segalanya pada orang yang tak pantas. Di sela tangis, aku mencoba melawan kesunyian dengan bekerja lebih keras. Mesin jahitku berdengung hampir setiap hari, kadang sampai tengah malam. Bunyi jarum menembus kain menjadi satu-satunya suara yang menemaniku. Aku sengaja menerima pesanan lebih banyak, agar pikiranku teralihkan. Tapi tetap saja, setiap kali jarum berhenti, sepi itu kembali menerkam. Ada hari ketika aku merasa ingin pergi saja, meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua kenangan buruk. Tapi kemudian aku sadar, aku tidak punya tujuan lain. Rumah itu mungkin penuh luka, tapi juga satu-satunya tempat yang kumiliki. Jadi aku tetap tinggal, meski setiap sudutnya kini seperti berbicara. Sofa yang pernah jadi tempat Arman beristirahat, dapur tempat Bu Salma sering memandangku dingin, bahkan cermin di kamar mandi yang memantulkan wajahku yang pucat. Dalam kesepian itu, aku mulai banyak bercakap dengan Allah. Aku curahkan semua keluh kesahku, kadang dengan suara lirih, kadang hanya lewat hati yang merintih. Ya Allah, aku ini lemah. Aku ini tak tahu lagi harus bagaimana. Jangan biarkan aku hancur lebih dalam dari ini. Anehnya, meski air mata tidak berhenti, ada sedikit rasa tenang setiap kali aku selesai berdoa. Aku mulai menyadari, sepi ini bisa membunuhku jika aku terus tenggelam di dalamnya. Tapi sepi ini juga bisa jadi ruang untukku menemukan kembali siapa diriku. Apa yang masih bisa kuselamatkan dari reruntuhan hidupku. Itu kesadaran yang baru muncul.
meski samar, di antara tangis panjang. Hari-hari itu terasa panjang sekali. Setiap jam seperti menunggu luka baru. Namun justru dari panjangnya waktu itulah aku mulai mengukur keteguhan hatiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka pulang. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak boleh selamanya menjadi perempuan yang hanya menangis di rumah kosong ini. Hari yang kutunggu dengan perasaan campur aduk akhirnya tiba. Bukan karena aku rindu, tetapi karena aku ingin tahu bagaimana rupa wajah mereka sepulang dari Tanah Suci. Pagi itu, deru mobil travel berhenti di depan rumah. Suara koper diturunkan, suara sandal berdecit di lantai, tawa-tawa kecil yang tak asing, semuanya menusuk ke telingaku. Aku berdiri di ambang pintu, tubuhku tegang. Arman turun lebih dulu. Tubuhnya tampak lebih segar, wajahnya dipenuhi senyum. Tapi senyum itu bukan untukku. Matanya menatap ke arah lain, seolah aku hanyalah orang asing yang kebetulan berdiri di rumahnya sendiri. Tanpa sapaan, tanpa tatapan, ia melewatiku begitu saja sambil menyeret koper. Bu Salma menyusul, dengan langkah penuh percaya diri. Tangannya menggandeng Maya. Perempuan itu kini mengenakan gamis putih, jilbab rapi, wajahnya berseri-seri. Ia membawa tas oleh-oleh. Senyumnya manis, tetapi bagiku itu adalah belati. Nadia, coba lihat. Maya ini perhatian sekali selama perjalanan. Dia benar-benar menjaga Arman, bahkan urusan kecil pun diperhatikan. Tidak heran kalau Arman nyaman dengannya, kata Bu Salma lantang, seolah ingin memastikan aku mendengar setiap katanya. Aku menelan ludah. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Aku berdiri kaku, hanya bisa tersenyum hambar sambil menunduk. Meski di dalam dadaku bergemuruh rasa sakit. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhku membeku. Arman tidak menoleh, tidak bertanya bagaimana aku selama mereka pergi. Tidak menyinggung apakah aku sehat, apakah aku makan dengan baik. Seolah-olah aku hanyalah bayangan di rumah ini. Tidak lebih penting daripada perabotan yang ada. Ia sibuk membuka koper, menunjukkan oleh-oleh kepada Bu Salma dan Maya. Syal, tasbih, kurma, semua diberikan dengan penuh kehangatan kepada mereka. Untukku, hanya sebuah bungkusan kecil yang dilempar begitu saja di atas meja. Ini, buatmu, katanya datar. Aku membuka bungkusan itu. Isinya sehelai sajadah tipis, sederhana, bahkan tidak ada tanda niat tulus di dalamnya. Aku memandanginya lama, lalu meletakkannya kembali. Hatiku semakin remuk, bukan karena benda itu, tetapi karena aku tahu itu hanya formalitas, sekadar menutupi kenyataan bahwa aku tidak lagi dianggap. Malam itu, aku duduk di kamar sendiri, mendengarkan suara tawa dari ruang tengah. Arman, Bu Salma, dan Maya asyik bercerita tentang pengalaman di Tanah Suci. Suara mereka saling bersahutan, penuh semangat, penuh kedekatan. Aku hanya bisa mendengarkan dari balik pintu. Setiap tawa mereka seperti memaku tubuhku ke kasur, membuatku merasa semakin asing di rumahku sendiri. Di sela isak tangis yang kucoba tahan, muncul sebuah kesadaran yang perlahan menamparku. Jika aku terus diam, aku akan mati dalam perlakuan ini. Bukan mati secara fisik, tapi mati sebagai manusia yang punya harga diri. Aku sudah terlalu lama mengizinkan mereka memperlakukanku seperti tak bernilai. Keesokan harinya, aku mulai menata hati. Aku bangun lebih pagi, membersihkan rumah dengan tenang, lalu duduk di meja jahitku. Jarum dan benang kembali kugerakkan. Tapi kali ini, tiap jahitan bukan hanya untuk mencari nafkah atau melupakan luka. Setiap jahitan adalah pernyataan kecil pada diriku sendiri. Aku masih ada. Aku masih punya kuasa atas hidupku. Aku mulai menuliskan hal-hal yang perlu kupersiapkan. Dokumen keuangan, bukti penarikan tabungan, catatan sikap Arman. Aku tidak tahu kapan waktunya, tapi aku tahu, hari itu akan tiba. Hari ketika aku berdiri bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang berani menentukan jalannya sendiri. Luka itu masih ada, dan mungkin akan lama sembuh. Tetapi di tengah kepulangan yang dingin itu, aku menemukan satu hal yang penting, api kecil keberanian. Dan api itu, kurasakan,
akan menjadi sumber kekuatan untuk melangkah ke bab berikutnya dalam hidupku. Hari-hari setelah kehancuran rumah tanggaku terasa berat, tapi aku memilih untuk tidak lagi terpuruk. Setiap kali jarum jahitan menembus kain, aku seperti menancapkan keberanian baru dalam hidupku. Mesin jahit tua di sudut ruang tamu kini menjadi saksi bisu atas semangat yang mulai kutemukan kembali. Aku mulai menerima pesanan lebih banyak, bahkan dari luar kota. Teman lamaku membantu memasarkan hasil jahitanku lewat media sosial. Aku sempat ragu, takut pesanan tak terkejar, tapi dengan tekad bulat aku jalani. Malam-malam panjang kulalui dengan mata yang nyaris tak sempat terpejam, hanya ditemani kopi pahit dan doa yang tak putus. Setiap rupiah hasil jeripaya itu kusembunyikan dalam rekening baru, sebuah rahasia kecil yang hanya aku dan Tuhan yang tahu. Bukan karena aku ingin serakah, melainkan karena aku belajar. Kepercayaan bisa dikhianati siapa saja, bahkan oleh orang terdekat. Tabungan itu kelak akan menjadi tamengku agar tak lagi terpuruk seperti dulu. Selain bekerja, aku juga mulai membuka diri. Sahabat-sahabatku yang dulu menjauh kini kembali, bukan untuk menghakimi, tapi menguatkan. Tetangga yang sering kutolong di masa lalu kini gantian menawarkan bantuan. Aku tersentuh ketika seorang ibu tetangga datang membawa sekantong sayur. Katanya, "Kamu jangan sungkan, kita semua keluarga di sini." Kata-kata sederhana itu seperti pelukan hangat yang membangunkan kembali keberanianku untuk percaya pada kebaikan manusia. Aku juga semakin mendekat pada keluargaku sendiri. Dulu aku sempat menjauh karena merasa malu dengan kehidupanku yang hancur. Tapi ternyata mereka tetap membuka pintu selebar-lebarnya. Saat aku pulang menjenguk ibu, beliau menggenggam tanganku erat. "Nak, kau sudah terlalu lama menanggung sendiri. Sekarang biarkan ibu ikut menopangmu." Air mataku tumpah, bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya aku merasa pulang. Perlahan, langkah-langkah kecil itu menjadi pondasi kebangkitanku. Aku tak lagi mendefinisikan diriku dari status pernikahan, bukan juga dari pandangan orang lain. Aku mulai melihat diriku sebagai wanita mandiri yang punya nilai, punya masa depan, dan pantas bahagia. Di sela-sela kesibukan menjahit, aku menuliskan mimpiku kembali di buku catatan kecil yang dulu sempat kutinggalkan. Halaman-halaman baru mulai terisi dengan cita-cita sederhana. Memiliki butik sendiri, menyekolahkan adik bungsuku dengan layak, dan suatu hari kelak, membuktikan bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Aku tahu jalan ini masih panjang, dan mungkin akan penuh kerikil. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku kembali berada di tanganku sendiri. Hari itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Kata-kata Arman masih terngiang di telingaku. "Terimalah Maya tinggal di rumah ini, kita bisa hidup bersama-sama." Bagiku, itu bukan lagi sekadar permintaan, itu penghinaan. Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu kucintai, dan kini hanya menyisakan rasa asing. "Aku tidak akan pernah rela rumah ini dibagi dengan wanita lain." Suaraku bergetar, tapi tegas. "Kalau kau ingin dia, kau bisa pergi. Tapi jangan pernah suruh aku berbagi." Arman menghela napas panjang, wajahnya keras, matanya dingin. "Kau egois," katanya. "Perempuan baik seharusnya mengerti dan patuh pada suaminya." Kalimat itu menusuk jantungku. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah. Patuh bukan berarti diinjak-injak. Aku istri, bukan boneka yang bisa kau atur sesukamu. Pertengkaran itu pecah. Suara kami meninggi, terdengar sampai luar rumah. Tetangga mungkin sudah mendengar, tapi aku tidak peduli. Bertahun-tahun aku diam, menelan sakit, dan kini aku memilih bersuara. Ketika emosi mereda, aku masuk ke kamar. Tanganku bergetar saat meraih map berisi dokumen-dokumen penting. Malam itu, di atas meja kayu yang penuh coretan pola jahit, aku menuliskan keputusan yang akan mengubah seluruh hidupku, surat pengajuan cerai. Tangisku pecah saat pena menorehkan tanda tangan. Hatiku seolah terbelah dua. Ada rasa takut, takut menghadapi hidup sendiri, takut menghadapi stigma orang-orang, takut melihat kecewa di mata keluargaku. Tapi di sisi lain,
Ada percikan keberanian yang terus berbisik, "Kau layak bahagia, kau layak merdeka." Malam itu aku berdoa lama sekali. Aku sujud, memohon agar Allah menguatkanku. Aku sadar, perceraian bukanlah akhir, tapi sebuah jalan baru yang penuh ketidakpastian. Meski begitu, aku lebih memilih ketidakpastian itu daripada kepastian luka yang terus-menerus. Keesokan harinya, ketika Arman pulang dengan wajah penuh keangkuhan, aku menyodorkan map coklat itu ke tangannya. "Mulai hari ini, aku bukan lagi istrimu. Aku ingin cerai." Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan kendali. Matanya melebar, bibirnya bergetar seperti ingin berkata sesuatu tapi terhenti. Mungkin dia tak menyangka aku benar-benar berani mengambil langkah itu. "Apa kau yakin?" Suaranya rendah, hampir seperti bisikan. "Aku lebih yakin daripada sebelumnya," jawabku. "Kau boleh bersama siapa saja. Tapi aku tidak akan lagi menjadi bagian dari penghinaan ini." Suasana rumah menjadi hening. Hanya detik jam dinding yang terdengar, berdetak lambat, seolah menandai akhir dari sebuah babak. Aku menatapnya untuk terakhir kali sebagai suami, lalu berbalik meninggalkan ruang tamu itu dengan langkah yang berat tapi mantap. Aku tahu, ini adalah keputusan terberat dalam hidupku. Tapi aku juga tahu, keberanian sering lahir dari luka yang terlalu lama dipendam. Dan kali ini, aku memilih diriku sendiri. Hari itu, saat hakim mengetukkan palu terakhirnya, aku menutup mata sejenak. Rasanya dunia seakan berhenti berputar. Bukan karena aku kalah, bukan pula karena aku menang. Tapi karena akhirnya aku bisa menarik napas lega setelah sekian lama menahan sesak. Statusku kini resmi berubah. Bukan lagi istri Arman. Keluar dari ruang sidang, kakiku sempat gemetar. Pandangan orang-orang di sekeliling terasa menusuk. Ada yang berbisik penuh kasihan, ada pula yang menatap dengan rasa ingin tahu. Namun aku berusaha menegakkan kepala. Aku tidak lagi hidup dalam bayangan mereka, batinku. Hari-hari setelah perceraian tidak langsung mudah. Rumah yang dulu ramai dengan suara perdebatan kini hening. Malam-malam yang dulu penuh tangisan kini berubah jadi keheningan yang panjang. Kadang rasa sepi itu datang, merambat seperti dingin yang menusuk tulang. Tapi di sela-sela keheningan itu, aku menemukan ruang untuk menyembuhkan diri. Aku kembali menekuni pekerjaanku menjahit dengan lebih sungguh-sungguh. Mesin jahit yang dulu kupandang dengan mata sembab, kini menjadi sahabat yang setia. Suara klek-klek jarum menembus kain bagai musik penyemangat. Sedikit demi sedikit, pesanan mulai bertambah. Pelanggan baru datang, sebagian karena rekomendasi tetangga, sebagian lagi karena aku tak ragu menantang diriku untuk membuat desain yang lebih modern. Aku mulai menabung lagi, kali ini di rekening yang hanya aku sendiri yang tahu. Tidak banyak, tapi setiap lembar rupiah yang kusimpan adalah simbol dari kemandirian yang kembali kuraih. Bukan lagi tabungan yang bisa direbut seenaknya, tapi tabungan hasil kerja keras yang penuh harga diri. Keluargaku juga menjadi sandaran yang tak ternilai. Ibuku selalu mengingatkan, "Nak, jangan takut sendirian. Kadang justru dalam kesendirian, Allah paling dekat dengan kita." Kata-kata itu menjadi obat penenang di saat aku nyaris goyah. Suatu sore, saat aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat, aku melihat anak-anak kecil tetangga bermain sambil tertawa lepas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ikut tersenyum tanpa rasa sakit di dada. Senyum itu sederhana, tapi terasa begitu melegakan. Aku mulai berani memimpikan hal-hal kecil. Membuka kios jahit sendiri, membiayai ibuku naik haji, bahkan mungkin suatu saat bisa bersekolah lagi untuk memperdalam keahlianku. Mimpi-mimpi itu seperti cahaya kecil di ujung lorong yang gelap. Aku sadar, luka yang ditinggalkan Arman mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun aku juga tahu, aku bukan lagi wanita yang sama. Aku bukan korban yang diam menerima. Aku adalah perempuan yang memilih bangkit, meski harus melewati badai paling menyakitkan. Malam itu, aku kembali menatap langit, menengadahkan doa yang sederhana namun penuh makna. Ya Allah,
Terima kasih Engkau bebaskan aku dari belenggu yang salah. Terima kasih Engkau beri aku keberanian untuk memilih jalan ini. Bimbing aku agar tetap kuat, tetap ikhlas, dan tetap berpegang pada MU. Aku menarik napas panjang, merasakan angin malam menyapu wajahku. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar merdeka. Hidupku mungkin sederhana, tanpa gemerlap, tanpa janji manis seorang suami. Tapi kali ini, aku melangkah dengan pasti. Aku memilih hidup yang baru, hidup yang jujur, penuh kerja keras, dan dengan hati yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dan aku percaya, di balik semua luka, Allah sedang menyiapkan kebahagiaan yang lebih indah untukku.